Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Naval Agustian. Saya dari Undip, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai loop dalam pemrograman. Jadi, apa sih itu loop? Langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu loop dalam bahasa pemrograman. Jadi, loop adalah perintah untuk mengulang suatu kegiatan secara otomatis dalam program. Selama syarat atau kondisi masih belum terpenuhi, komputer atau sistem akan terus melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa kita tulis lagi satu persatu. Jadi teman-teman, fungsi loop ini bertujuan untuk mempermudah kita sebagai programmer agar kita tidak perlu mengulang-ulang atau menulis data secara berulang. Jadi nanti sistem loop ini akan secara otomatis mengulang data sampai syaratnya itu terpenuhi. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan loop, atau biasanya kita juga melakukan loop. Seperti contohnya ketika kita menyapu lantai. Ketika lantai masih kotor, maka lantai akan disapu terus hingga bersih. Ketika lantai sudah bersih, maka lantai akan berhenti disapu. Nah, di sini sistem loop bekerja dengan ketika lantai masih kotor, maka kita akan terus menyapu secara berulang kali hingga lantainya bersih. Nah, di sini syaratnya itu lantainya harus bersih, teman-teman. Nah, ketika syaratnya terpenuhi seperti lantai sudah bersih, maka kegiatan menyapu kita akan terhenti karena kita sudah memenuhi syarat yang diinginkan. Lalu yang kedua itu ketika kita mengisi air di gelas. Ketika gelas masih belum terisi penuh, maka air akan terus mengalir. Dan ketika gelas telah terisi penuh, maka air akan dihentikan. Nah, di sini syaratnya itu ketika airnya masih belum penuh di gelas, maka airnya akan terus berulang secara mengalir. Nah, ketika syaratnya sudah terpenuhi, maka airnya akan berhenti. Jadi supaya gerhana tidak tumpah, teman-teman. Selanjutnya itu ketika kita melakukan remedi ulangan atau remedi ketika kita mendapat nilai yang buruk. Nah, di sini ketika siswa masih belum mencapai nilai target, guru akan terus memberikan remedi. Ketika nilai siswa sudah mencapai nilai target, maka guru akan berhenti memberikan remedi. Nah, di sini syaratnya itu siswa harus mendapatkan nilai sesuai dengan target, teman-teman. Ketika nilai belum mencapai target, maka guru tersebut akan secara berulang memberikan remedi supaya syarat nilainya itu memenuhi target, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman. Nah, dalam bahasa pemrograman nanti kita akan belajar membuat loop dengan menggunakan Stretch dan Python seperti pembelajaran sebelumnya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat loop supaya alurnya itu memenuhi syarat dan berulang itu seperti apa sih. Nanti saya akan menjelaskan secara simpel supaya teman-teman itu bisa lebih dimengerti ya, teman-teman. Oke, tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke Scratch-nya ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di proyek Scratch kita ya, teman-teman. Oke, jadi begini teman-teman. Loop, saya jelaskan lagi, loop adalah perulangan dari sebuah program, teman-teman, yang akan terus berulang hingga kita mencapai syarat. Nah, di sini kita akan mengulangi sebuah program ya, teman-teman. Di sini semisal saya ingin mengulangi hello itu sebanyak 10 kali. Nah, di sini saya tidak mungkin menulis hello itu selama 10 kali. Misal di sini saya memberikan ini ya, teman-teman. Nah, misal di sini saya duplikat. Nah, ini nggak mungkin saya duplikat sebanyak 10 kali. Kalau saya duplikat sebanyak 10 kali, ini terlalu banyak buang-buang waktu, teman-teman. Nah, semisal kita harus menduplikatnya itu sebanyak 100 kali. Masa saya harus mengulang menduplikat ini sebanyak 100 kali? Kan capek gitu loh. Nah, di sini dalam Scratch
itu ada yang namanya kontrol berupa repeat atau perulangan. Yang bagian sini ya teman-teman, ini. Nah, kita akan belajar satu-satu. Nanti kita akan belajar ini, dan juga ini. Nah, di sini dalam repeat ini itu sama teman-teman. Kita akan mengulang sebuah program sebanyak yang repeat ini mau. Di sini saya menuliskan sebanyak 10 kali, maka program ini akan diulang sebanyak 10 kali. Misal di sini saya ingin mengulang sebanyak 100 kali, maka di sini dia akan mengulang programnya sebanyak 100 kali. Dan dalam waktu selisih 1 detik, teman-teman. Nah, setelah mencapai 100 ini, maka dia akan selesai. Oke, mungkin di sini teman-teman bingung. Di sini nggak ada bedanya kok. Apa bedanya 100 kali? Di sini tetap hello. Nah, di sini kenapa tidak ada perbedaannya? Karena di sini saya menulis hello itu sama aja dengan hello. Jadi tidak ada perbedaan dengan hello 1 2 3 4 5 sampai 100. Nah, di sini supaya terdapat perbedaan, saya akan menuliskan dalam bentuk seperti ini. Apa bedanya? Kita lihat. Nah, terlihat kan bedanya? Oke. Di sini, oh iya, saya lupa. Untuk repeat sendiri teman-teman bisa mencari di bagian kontrol ya teman-teman, di bagian panel ini. Nah, di sini kenapa bisa ada nomornya? Di pembelajaran sebelumnya saya sudah pernah memberikan untuk pengulangan itu kita untuk memberikan penjelasan atau perbedaan, kita bisa menggunakan yang namanya variabel. Oke, di sini kita menggunakan variabel satu saja teman-teman, yaitu kita membuat variabel berupa yang namanya nomor. Nah, nomor ini berfungsi untuk memulai sebuah pengulangan dimulai dari angka 1. Kenapa kita memerlukan set ini? Coba kita copot set ini dan kita coba pasang ini tanpa set ya teman-teman, maka dia akan menghasilkan perulangan yang berkelanjutan tanpa mengulangi dari satu lagi. Lihat. Oke, sebentar, kita percepat aja ya teman-teman. Kita kasih 0,5 detik aja biar nggak lama durasinya. Kita lihat. Nah, lanjut terus. Kita tambah lagi. Tuh, dia tidak mengulangi dari angka 1 lagi teman-teman. Dia lanjut sebanyak 10 kali pengulangan. Nah, sekarang kita coba jika dipasang dengan set ini ya teman-teman. Nah, dia dimulai dari angka 1 lagi. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Di sini repeat sudah jelas berfungsi sebagai pengulangan. Di sini saya menggunakan say untuk memberikan kalimat dan saya gunakan join untuk menambahkan variabel supaya bisa masuk ke dalam kalimat ini. Nah, di sini ada sebuah variabel change. Variabel change itu berfungsi sebagai penambahan variabel dari variabel nomor ini. Misal di sini change-nya by 2. Nah, ketika di sini diisi dengan angka 2, maka di sini variabelnya akan menambah sebanyak 2. Jadi nanti dia akan menghasilkan variabel 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 dan sebanyak 10 kali. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, dia menambahkan sebanyak 2. Tuh, kelihatan kan? Nah, di sini kenapa dimulai dari ganjil? Karena di sini dia dimulai dari angka 1. Kalau misalnya kita berikan angka 2, maka dia akan salah.
Ini aja teman-teman. Nah, di sini dia akan mulai dari angka 2 dan menghasilkan angka genap. Oke, sudah paham ya teman-teman? Dan wait ini berfungsi untuk menunggu dalam proses variabel. Jadi set untuk memulai dari angka berapa kita ingin memulai supaya tidak berkelanjutan, lalu repeat untuk pengulangan, say untuk membantu kita melihat program yang diulang, change berfungsi untuk penambahan angka, dan wait untuk waktu tunggunya. Lalu di sini ada end berfungsi untuk akhiran saja. Oke, untuk repeat di sini mungkin teman-teman saya anggap sudah jelas karena saya sudah menjelaskannya melalui satu-satu ya teman-teman. Walaupun saya tidak membuat secara langsung, mungkin ini lebih baik bagi teman-teman karena di sini teman-teman tidak perlu menunggu terlalu lama. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke demo, yaitu repeat until. Oke, repeat until ini apa sih? Nah, di sini itu kita akan mengulangi sebuah angka atau sebuah variabel ini dengan sistem seperti true or false atau seperti boolean teman-teman. Nah, di sini repeat until ini kita akan mengulangi sebuah program itu sampai apa, sampai dia berubah menjadi apa. Begitu teman-teman. Semisal di sini saya ingin membuat variabel ini menyebutkan hello itu sampai dia lebih dari 40. Jadi ketika dia lebih dari 40, variabelnya akan berhenti. Contohnya seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Ketika dia mulai di 41, jadi 41 itu sebagai pembatasnya teman-teman. Makanya dia berhenti di 40. Begitu. Oke, bedanya apa sih? Kayaknya nggak ada bedanya deh, Mas. Nah, di sini perbedaannya itu hanya di repeat until. Dan juga ini teman-teman, ada tambahan seperti ini. Nah, untuk repeat biasa itu ketika kita repeatnya itu sebanyak berapa kali. Nah, untuk repeat until kita mengulangi itu sampai kapan? Begitu teman-teman. Jadi kita mengulangi variabel ini sampai variabelnya itu benar. Ketika variabelnya belum benar, maka dia akan terus mengulangi. Berbeda dengan ini, dia mengulangi sesuai dengan syarat yang kita inginkan. Nah, di sini untuk repeat until dia mengulangi sampai syaratnya itu benar. Ketika syaratnya belum benar, maka dia akan terus mengulangi. Begitu teman-teman. Perbedaannya hanya di bagian itu saja. Kita coba lagi ya. Semisal di sini kita ingin 10, maka dia otomatis akan berhenti di 9 teman-teman. Atau dia akan berhenti di 10 karena 11 itu sebagai pembatasnya. Kita coba lihat. Nah, dia akan berhenti di 10. Bagaimana jika kita ubah ini dengan kurang dari 10? Maka dia akan menghasilkan, nah di sini dia kurang dari 10 karena dia memang sudah di 10 teman-teman. Dia memang sudah kurang dari 10, makanya dia tidak mengulangi. Tapi bagaimana jika kita sama dengan nah, coba. Nah, dia akan berhenti di 9 karena pembatasnya ada di 10, bukan lebih dari 10. Kalau sama dengan 10, maka dia akan berhenti di sebelum 10 karena dia batasnya ada di 10. Jadi itu teman-teman untuk materi repeat di bagian scratch. Nah, selanjutnya kita akan aplikasikan ini di bagian
Python teman-teman, seperti biasa. Oke, langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di web Python ya teman-teman, atau kita menggunakan Replit. Nah, sekarang kita akan menggunakan materi loop dari scratch yang sudah kita buat tadi. Tadi kan kita sudah membuat scratch tentang pengulangan. Nah, sekarang di sini kita juga akan menggunakan loop lagi di Python ini. Di sini tadi kan di scratch itu kita tidak mungkin mengulangi say dan wait itu sebanyak syarat yang kita inginkan. Nah, di sini di Python juga sama, kita tidak mungkin menggunakan print sebanyak yang kita inginkan. Contohnya kita diperintahkan untuk menggunakan sebanyak 10 kali, kita tidak mungkin mengulang sebanyak 10 kali karena itu terlalu lama, apalagi dengan kalimat yang sama. Nah, di sini selain kita menggunakan print seperti ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya for i, lalu kita tambahkan in dengan range. Nah, range ini mengartikan kita akan mengulangi berapa kali teman-teman. Misal di sini saya akan mengulangnya sebanyak 5 kali. Oke, saya jangan lupa tanda titik duanya. Lalu kita coba di sini kita print hello world satu kurung. Nah, sekarang kita coba kita lihat. Nah, di sini dia otomatis akan mengulang sebanyak 5 kali teman-teman. 1 2 3 4 5. Nah, di sini kan kalau di Python kan kelihatan dia mengulangnya sebanyak 5 kali. Sementara kalau di Scratch tadi kita tidak kelihatan kalau kita nggak memberikan sebuah variabel angka. Nah, di sini supaya kita sama dengan Scratch, kita juga bisa menggunakan variabel angka teman-teman. Di sini kita tambahkan plus lalu str i teman-teman, seperti ini. Kita coba. Nah, langsung kelihatan nih. Nah, teman-teman jangan bingung ya kenapa ini dimulai dari 0, karena ketika Python kita menggunakan bahasa pemrograman Python, mereka memang memulai dari 0. Nah, kalau misalnya kalian diperintahkan tidak dimulai dari 0, gampang sekali, tinggal kita tambahkan plus 1. Kita coba. Nah, langsung teman-teman, ini yang awalnya dimulai dari 0 langsung dimulai dari angka 1 lagi teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman. Ini sangat mudah ketika kita menggunakan hal yang sederhana seperti for ini untuk menggunakan loop. Oke, selanjutnya tadi kan tidak hanya repeat yang ada di Scratch, tapi juga ada repeat until teman-teman, seperti ini. Nah, untuk menggunakan repeat until kita komen dulu ya teman-teman supaya tidak bingung. Nah, di sini kita menggunakan repeat until itu menggunakan yang namanya while. Nah, while ini kita gunakan untuk memenuhi syarat teman-teman. Jadi kita tuh kayak booleannya Python dengan loop itu kita menggunakan while teman-teman. Nah, di sini misal kita i-nya tuh range-nya kurang dari 5. Oke, di sini digunakan i sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, i lebih kecil dari 5, jadi nanti range-nya tuh di sekitar 0 sampai 4 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita print hello world. Kita coba gitu ya teman-teman. Nah, kita coba. Nah, ini
ini banyak sekali teman-teman. Nah sekarang kita coba, karena di sini tidak menentu teman-teman, kita hentikan dulu. Kita coba plus str i. Nah seperti kita coba teman-teman. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, di sini 00000 semua. Nah, di sini kita harus menggunakan yang namanya i plus i sama dengan i plus 1. Nah, di sini fungsinya itu kalau di repeat itu seperti set teman-teman. Kalau di Scratch ini menggunakan set teman-teman. Jadi untuk ini tuh kita mulai dari angka 0 lagi. Contohnya seperti ini. Kita coba teman-teman. Sebentar. Nah, kita coba ya teman-teman. Nah, di sini langsung kembali lagi jadi normal teman-teman. Jadi tidak berkelanjutan, tapi ada ketentuannya teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat dia akan mengulangi sampai i-nya tuh kurang dari 5. Jadi nggak mungkin dia melebihi dari i lebih dari 5. Jadi seperti pembatasnya di Scratch tadi, dia tidak akan melebihi dari pembatasnya teman-teman. Misal kita tambahin lagi kayak tadi teman-teman, i plus 1 hasilnya. Nah di sini seperti hasilnya tanpa 0 ya teman-teman, karena di sini kita mulai dari angka 1. Oke, jadi itu saja untuk menggunakan loop di bagian repeat di bagian Scratch, dan repeat nanti di bagian Scratch juga kita aplikasikan di bagian Python. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah flowchart sederhana supaya teman-teman bisa lebih paham lagi mengenai loop ya teman-teman. Di sini saya menggunakan flowchart berupa mata pelajaran matematika ya teman-teman, berupa X dan Y. Nah, di sini saya menggunakan matematika ini karena menurut saya ini yang paling bisa dipahami. Nah, di sini ada variabel Y sama dengan 0. Lalu dia turun. Nah, di sini ada namanya bentuk belah ketupat. Fungsinya apa? Belah ketupat ini berfungsi sebagai percabangan loop. Jadi, ketika kita menggunakan belah ketupat, ini dia akan menggunakan percabangan berupa iya atau tidak. Kalau tidak, dia akan mengulangi. Jika iya, dia akan terus jalan karena dia sudah memenuhi syarat. Dan syaratnya ini ada di dalam belah ketupatnya ini. Oke, kita mulai dari Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 turun. Lalu di persimpangan ini dipertanyakan menggunakan syarat apakah Y lebih dari 10? Tidak, maka dia akan ke persimpangan sebelah kanan ini teman-teman. Dia akan masuk sini, fx sama dengan x plus 2. Otomatis Y nya ini atau fx nya ini ditambah dengan 2. Oke, balik lagi, 0 tambah 2 sama dengan 2. Apakah 2 sudah lebih dari 10? Belum. Balik lagi, tambah 2 lagi, kembali lagi, jadinya 4. Apakah 4 sudah lebih dari 10? Belum lagi. Lalu mengulang, lalu sampailah di Y sama dengan 12. Apakah
Y sama dengan 12 sudah lebih dari 10, jawabannya ya, maka dia akan lanjut ke akhir sini teman-teman. Jadi begitu untuk penjelasannya menggunakan flowchart ya teman-teman. Jadi ini cukup simpel teman-teman jika teman-teman ini ingin paham. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian proyek selanjutnya ya teman-teman. Di sini pada proyek 4 itu saya sudah membuat sebuah permainan menggunakan skor-skor dan menggunakan tema merebus Indomie teman-teman. Nah, namun pada saat itu saya sepertinya lupa nge-save ya teman-teman. Jadi di sini saya membuat lagi dari awal. Nah, di sini saya langsung membuat menggunakan repeat teman-teman. Nah, di sini masih belum saya komplitkan karena supaya teman-teman bisa tahu prosesnya teman-teman. Di sini saya menggunakan repeat sebanyak 3 kali. Karena apa? Di sini saya menginginkan menggunakan 3 pertanyaan teman-teman, atau 3 pengulangan pertanyaan. Nah, di sini supaya bisa lebih jelas untuk pertanyaan nomor 1, 2, 3, di sini saya akan menambahkan join. Nah, di sini setelah itu saya akan menggunakan bahan. Lalu di sini saya akan menggunakan variabel berupa indeks teman-teman. Nah, di sini oke, sebentar, biar lebih bagus lagi kita tambahkan lagi ya teman-teman. Oke, kita tambahkan join lagi teman-teman supaya biar lebih rapi. Nah, di sini kita jadikan tanda tanya teman-teman. Oke, setelah itu supaya tidak berkelanjutan, jangan lupa kita menggunakan yang namanya set di sini, jangan lupa. Lalu kita berikan change teman-teman. Fungsinya untuk apa? Supaya dia ini tambah teman-teman nilai indeksnya. Di sini kita tambahkan jadi indeks. Oke, sekarang kita coba start dulu ya teman-teman. Oh iya, di sini jangan lupa kita tulis satu dulu teman-teman. Sebentar. Oke, bahan 1 kita tulis coba susu. Oke, agak melek ya teman-teman. Bahan kedua mie Indomie. Oke, benar. Bahan ketiga sayur. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Saya menyederhanakan program penggunaan pertanyaan pada proyek 5 kemarin teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan metode repeat supaya saya tidak terlalu ribet menggunakan duplikat-duplikat ya teman-teman. Jadi di sini saya langsung menggunakan yang namanya repeat teman-teman. Oke, jadi ini untuk scratch-nya. Lalu kita akan langsung berpindah ke bagian Python teman-teman.
Oke teman-teman, di sini saya sudah mempunyai sebuah program mengenai cara membuat Indomie menggunakan Python ya teman-teman. Tadi kita kan sudah memulai melalui Scratch. Nah sekarang di sini saya akan membuatnya melalui Python teman-teman. Dan di sini saya hanya mulai satu program dan akan kita ulangi menggunakan loop ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada. Nah di sini kan cuma ada satu. Kita tinggal tambahkan for i in range Nah di sini mau diulang, saya ingin menggunakan 3 kali pertanyaan. Oke. Setelah itu saya di sini tidak ingin menggunakan namanya bahan satu, semuanya harus bahan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, yang ini kita ubah dulu. Oke, setelah itu kita tambahkan str i plus 1 plus titik 2 lalu sudah. Nah di sini kita coba lihat. Oke, ini print belum pakai ini. Ups, salah itu. Oke, sudah semua. Oke, sekarang kita coba ya teman-teman. Oke, di sini ada yang salah. Nah, di sini tiba-tiba ada tanda seru ya teman-teman. Jadi salah kita masukkannya. Kita masukkan ke dalam tanda petiknya. Oke, ada lagi di line 9 for. Oke, di sini untuk for in kita jangan lupa untuk spasi ya teman-teman, semuanya di spasi. Oke, kita coba teman-teman. Oke, sudah benar, tapi kita rapikan lagi. Di bagian bahan kita kasih spasi. Lalu ini juga. Oke, kita coba lagi teman-teman. Bahan satu kita kasih mie. Oke, tepat. Air kita salahin, coba apa ya, susu kali. Salah, skor Anda adalah 2. Nah di sini kita kasih spasi juga. Kita coba lagi. Mie, terus susu, salah, cabai. Oke, skor Anda adalah 2. Nah di sini cukup singkat ya teman-teman untuk menggunakan programnya, karena kita tidak menggunakan 3 kali pengulangan secara duplikat. Di sini kita hanya menggunakan range atau pengulangan secara loop, jadi tidak perlu susah payah kita menggunakan duplikat teman-teman. Jadi itu saja untuk menggunakan loop pada Python. Kita akan langsung coba ke proyek selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada yang namanya program Scratch. Dan di sini saya akan menggunakan materi yaitu penggabungan antara list dan perulangan atau loop ya teman-teman. Di sini cukup simpel sebenarnya. Kita hanya menggunakan repeat dan variable list teman-teman. Di sini saya jelaskan satu-satu ya teman-teman. Kita mulai dari set.
Seperti pada umumnya, set berfungsi agar kita tidak berkelanjutan, dan ini dimulai dari angka 1 teman-teman. Lalu kita masuk ke repeat. Nah, di repeat ini saya menggunakan length. Nah, length ini berfungsi untuk panjang dari tabelnya ini teman-teman. Di sini panjangnya ada 6. Nah, berarti repeatnya ini akan berulang selama 6 kali teman-teman. Dan di sini saya menggunakan list nilai siswa ya teman-teman. Lalu di sini saya selanjutnya akan memasukkan yang namanya say. Untuk pengucapannya yaitu item index of daftar nilainya teman-teman. Jadi ini nanti akan menyebutkan item di listnya ini berdasarkan indeksnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara berulang dan dimulai dari angka 1. Lalu change-nya ini berfungsi untuk dia itu menambahkan indeksnya teman-teman. Jadi dia nanti akan berurutan dari mulai 1, tambah 1, 2, tambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4. Nah, begitu teman-teman. Hasilnya akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia akan berulang secara 6 kali dari mulai 100 sampai ke 75. Begitu teman-teman. Nah, karena untuk scratch-nya hanya singkat seperti ini, kita akan lanjut saja ke bagian Python teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita sudah membuat program list dan loop dalam bentuk scratch. Sekarang kita akan membuat dalam bentuk Python ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan daftar nilai lagi. Di sini kita akan tulis daftar nilai. Lalu di sini kita masukkan 100, 95, 90, 85, 60, dan 75. Cukup ini saja. Selanjutnya kita akan masukkan yang namanya for i. Nah, di sini kita pakai tanda koma ya teman-teman, karena kita akan menggunakan berupa angka bukan kalimat. Nilai in enumerate. Nah, ini juga karena kita menggunakan angka ya teman-teman. Daftar nilai. Oke, lalu kita print. str, oke, saya lupa, str i plus 1 supaya tidak dari 0. Kita tambah sama dengan atau titik 2 aja. str nilai. Oke, kita coba dulu. Oke, ternyata bisa teman-teman. Di sini hasilnya keluar. Nah, di sini teman-teman jangan sampai keliru ya teman-teman, kita menggunakan koma dan enumerate. Nah, di sini kita daftar nilai itu sesuai teman-teman maunya bagaimana, bisa temperatur, bisa panjang jalan, itu juga bisa. Di sini kita jelaskan satu-satu. Untuk for sama, kita menggunakan untuk metode perulangan. Lalu enumerate untuk angka. Lalu di sini print untuk pengucapan. Nah,
di sini kita lihat dulu coba. Nah, di sini nilai ini tuh sebagai variabel hasil dari daftar nilai ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai keliru untuk memasukkan variabel-variabel teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk penggabungan antara list dan loop. Kita akan lanjut ke proyek selanjutnya, yaitu delivery atau membuat pesanan makanan. Oke, kita langsung lanjut saja ke next. Oke teman-teman, di sini saya sudah ada di Draw.io dan sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya karena kita akan membuat sebuah program delivery, yaitu di sini saya menggunakan menu yaitu ayam gepuk ya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan saja, tidak usah lalu membuat karena terlalu lama. Di sini kita mulai dari start dulu seperti biasa. Lalu di sini kita akan membuat yang namanya daftar menu. Nanti daftar menu ini akan berisi menu-menu kita yang akan diberikan kepada user supaya dipilihan. Lalu di sini kita akan membuat daftar kosong. Ini untuk tempat menu yang akan diisi oleh si user teman-teman. Jadi sebelum user memilih menu, kita akan ada daftar kosong yang berisi atau menampung menu-menu yang akan dipilih oleh user. Lalu di sini kita juga ada masukkan harga 0. Nah, ini juga termasuk seperti daftar kosong. Ini seperti daftar harga awal karena ini sebagai tempat penampung harga juga dari menu yang akan dipilih oleh user. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan sapaan seperti halo, selamat datang, adakah yang bisa dibantu atau ingin memesan apa, itu juga bisa. Nah, lalu di sini ada persabangan berupa data ayam gepuk yang tersedia. Nah, di sini ketika kita ingin memberikan data ayam gepuk, nanti dia akan memberikan user itu akan memberikan pertanyaan berupa user ingin memesan apa, atau jika tidak, print index dan ayam gepuk. Lalu di sini juga ada persabangan. Ketika sudah diberikan pilihan ya, bertanya kepada user ingin memesan, maka dia akan memberikan pertanyaan apakah user ingin memesan. Jika iya, maka user akan diarahkan ke pertanyaan nomor pesanan angka. Jadi nanti kita memberikan menu berupa berbagai macam menu yang ada, lalu kita akan berikan variabel angkanya. Jadi user cukup mengisi angka di bagian menu pesanannya, jadi tidak perlu menulis menunya. Lalu di sini ketika angkanya sudah di input, maka dia akan mendapatkan makanan dari menu yang tersedia di dalam pesanan. Nah, ini artinya menunya itu sudah masuk ke dalam pesanan. Lalu setelah menunya masuk ke dalam pesanan, harganya pun juga masuk. Tambahkan 15.000 untuk setiap pemesanan. Jadi setiap menunya itu harganya 15.000. Lalu di sini dia akan masuk lagi. Nah, di sini jika ingin memesan lagi, maka dia akan diarahkan ke sini lagi teman-teman. Namun jika tidak, maka dia akan langsung ke print harga total pesanan. Nah, lalu itu belum semuanya, karena kita akan diberikan pertanyaan berupa ingin memberikan tip atau tidak. Nah, ini dari 0 sampai 25%. Nah, lalu ini dia akan langsung menghitung tip, lalu mencetak harga total. Harga total ini termasuk harga dari menu makanan dan tipnya itu. Lalu dia akan mengeprint ayam gepuk akan segera disajikan, dan juga nanti setelah itu di sini juga akan ditampilkan harga dari harga totalnya. Oke, setelah itu selesai teman-teman. Nah, karena seperti biasanya kita menggunakan Scratch dan Python, maka kita akan mengimplementasikannya langsung ke bagian Scratch dulu teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke bagian Scratch ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Scratch ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung ke pembuatan delivery dari ayam gepuknya ya teman-teman. Di sini seperti biasa kita akan
mengambil bendera hijau ya teman-teman. Lalu di sini kita akan membuat sebuah variabel dulu teman-teman. Kita tulis total harga. Oke, setelah itu kita akan masukkan ini. Nah, di sini kita ganti ke total harga. Setelah itu kita akan masuk ke bagian my list. Kita akan membuat sebuah pesanan ayam. Nah, ini nanti sebagai wadah untuk mengisi menu ayamnya ya teman-teman, yang akan dipesan oleh user. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian say. Kita akan menyapa. Kita akan tulis halo, selamat datang di restoran kami. Oke, setelah itu kita akan ke bagian ini untuk memberikan waktu. Lalu kita akan membuat pesanan, yaitu dengan membuat sebuah variabel ya teman-teman. Ada variabel memesan makanan. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian ini. Lalu di sini kita akan tulis iya. Lalu kita akan menggunakan sebuah loop. Kita akan menggunakan loop yaitu repeat until. Nah, untuk lebih baik lagi kita akan masukkan ke pertanyaan. Lalu kita tulis apakah Anda ingin memesan makanan? Oke. Lalu di sini kita menggunakan if else ya teman-teman. Karena tadi kan kita kan juga menggunakan if else. Jika iya maka lanjut. Jika iya maka kita akan memesan lagi, atau tidak maka akan lanjut ke total harga. Oke, di sini if di sini if the answer is iya, oh ini belum diisi ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mengisi dulu ya teman-teman. Kita akan mengisi menggunakan ini. Lalu kita buat variabel. Oke. Kita akan masukkan ke bagian sini. Oh, salah teman-teman. Kita nggak perlu bikin variabel. Kita langsung menggunakan variabelnya yang ini. Oke. Ini tulis benar. Oke, setelah answer ya, maka kita akan masuk ke bagian pertanyaan lagi ya teman, untuk menanyakan menu yang ingin dipesan. Menu apa yang ingin Anda pesan? Nomor menu. Nah, ini supaya nanti jawabannya itu berupa angka ya teman-teman. Oke, di
Di sini kita masuk ke bagian variabel lagi, set. Oke, lalu di sini kita akan masuk ini, terus ke my variable dulu aja. Oke, lalu di sini kita akan memasukkan yang namanya answer ya teman-teman. Nah, di sini setelah itu kita akan memasukkan add ya teman-teman. Oke, setelah add kita akan membuat yang namanya variabel pilihan menu. Nah, di sini untuk tempat menunya ya teman-teman. Oke, setelah itu ini dimasukin dulu ya teman-teman, itemnya. Lalu masuk ke bagian sini. Lalu di sini kita juga harus membuat yang namanya salah. Nah, kita akan membuat sebuah list berupa menu ayam. Menu ayam. Nah, di sini akan kita tulis ayam gepuk original, ayam gepuk spesial, lalu ayam gepuk kacang, ayam gepuk cabai hijau, dan ayam gepuk manis. Seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah kita membuat sebuah menu, maka di sini kita akan masukkan ini ke pesanan ayam sudah benar. Nah, di sini add item of. Nah, di sini kita harus masukkan namanya menu ayam supaya kita tuh memilih yang ada di bagian menu ayam ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan masukkan yang namanya change. Nah, ini untuk yang namanya itu membuat total harga. Nah, salah. Oke, di sini kita tuliskan total harga. Lalu di sini kita akan tulis 15.000 per menunya. Jadi di sini semuanya harganya sama ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke bagian else. Jika tidak, maka kita akan masuk ke lanjutkan pesanan. Nah, jadi di sini dia itu sistemnya akan berhenti ketika repeat until-nya itu sampai ke salah. Jadi dia ketika dia sudah masuk ke bagian salah ini, maka dia akan berhenti teman-teman. Seperti itu. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian say. Oke, di sini kita akan masuk ke join. Kita bikin join supaya bisa banyak. Joinnya 2 kali. Total harga menu. Di sini kita akan masukkan variabel
berupa total harga berupa total harga. Nah, ini total harga sementara ya teman-teman, karena kita belum masukkan sebuah tip. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian kontrol. Kita akan tulis menunggu 2 detik aja deh, atau 1,5 ya, biar cepat. Oke, lalu kita akan masukkan bertanya. Nah, ini kita akan bertanya apakah ingin menambahkan tip, apakah nah di sini kita akan tulis angka dari 0, jangan 0 karena kita akan memberikan tip ya, dari 1 sampai 25%. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian set. Nah, di sini kita akan membuat total harganya ya teman-teman. Kita akan masuk ke bagian total harga. Oke, seperti ini. Lalu kita akan ke bagian ini, join. Kita tambahkan lagi. Oke, sebentar teman-teman. Total harga berarti, oh ya harus ditambah dulu teman-teman. Kita menggunakan tanda tambah. Lalu kita akan gunakan perkalian. Lalu kita akan gunakan pembagian. Nah, ini fungsinya untuk menghitung dari tip yang akan ditambahkan teman-teman. Di sini kita masuk ke bagian variabel. Lalu kita masukkan total harga. Lalu di sini kita masukkan juga total harga. Lalu di sini kita akan masukkan answer. Oke, lalu di sini per 100 karena persen ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian say. Lalu kita membutuhkan berupa join sebanyak 2 kali. Oke, kita tulis terima kasih. Oh, jangan total harga pesanan adalah oke. Setelah itu kita tulis rupiah. Nah, lalu kita akan masuk ke bagian console lagi. Kita masuk ke ini, lalu kita tunggu 1 detik aja. Lalu kita tulis terima kasih, pesanan akan segera disajikan. Oke, jadi ini sudah selesai ya teman-teman untuk membuat deliverynya. Sekarang kita akan coba. Kita klik. Nah, oke, di sini kita ingin memesan misal nomor 4.
Oke, kita tulis benar coba. Oh ya, tulis ya. Sebenarnya ada yang salah nih teman-teman. Oh iya, coba. Oh iya. Menu apa yang ingin? Oke, kita tulis nomor 2. Kok nge-lag? Iya. 3. Iya. 4. Oke, kok nggak muncul ya teman-teman? Sebentar, saya lihat dulu. Pilihan menu ayam.
Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah list, tapi ternyata ada kesalahan ya teman-teman. Di sini itu saya lupa mengganti. Kita akan tulis pilihan menu teman-teman. Nah di sini tadi kan saya kan masih my variable, ternyata ada kesalahan di sini. Nah tadi kalau misal saya nggak perbaiki, itu di sini tidak akan muncul namanya pesanan ayam. Oke, kita coba ya teman-teman. Masuk makanan, iya. Nomor 3, nomor 2, tidak. Oke teman-teman, tadi di sini saya melakukan kesalahan, makanya ada beberapa lagi yang error. Di sini tuh tadi saya di bagian pilihan menu ini harusnya itu saya tulis pilihan menu, bukan my variable seperti ini. Ini kesalahan. Nah, setelah itu di sini untuk else-nya ini kita harus samakan dengan variabel yang ini teman-teman. Tadi saya masih salah, maka tidak bisa masuk lanjut ke tip teman-teman. Oke, sekarang kita coba running. Oke, memesan makanan, iya. Nomor menu nomor 3, pesan makanan lagi nomor 4. Oh, salah input teman-teman. Coba kita ulangi lagi ya. Iya, ingin nomor menu 4, memesan makanan, iya. Nomor menu 3. Oke, tulis tidak. Oke, sekarang kita tulis misal 8 aja. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Maaf jika ada kesalahan. Oke, di sini untuk scratch-nya sudah selesai. Kita akan langsung lanjut ke bagian Python teman-teman. Oke, langsung saja kita ke Python. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Python ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung membuat program yang tadi kita sudah buat di Scratch ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masukkan yang namanya itu menu ayam. Lalu sini kita akan langsung isi aja.
Oke, setelah kita membuat menu ayamnya, lalu kita akan membuat pesanan ayam. Nah, di sini kita kosongin dulu karena ini nanti untuk isi pesanan dari usernya teman-teman. Lalu kita di sini akan menunjukkan total harga pesanan. Lalu kita tulis 0. Lalu kita tulis di sini print. Selamat datang di restoran ayam gepuk. Oke, setelah itu di sini kita akan menggunakan yang namanya for i untuk ayam in and enumerate menu ayam. Titik 2 kita tulis print. Nah, kita di sini menggunakan string i, lalu kita plus dengan titik, plus ayam. Oke, setelah itu di sini kita akan lanjutkan pesanan true. Lalu kita tulis while, lanjutkan pesanan. Lalu di sini kita tulis answer input apakah Anda ingin memesan ayam gepuk. Nah, di sini jawabannya antara ya atau tidak. Kita tulis titik, lalu di sini kita kasih seperti ini. Oke, setelah itu kita tulis if else nya, yaitu ketika answer sama dengan ya, maka pesanan pilihan menu ayam kita tulis integer, lalu kita input mau memesan menu apa, tulis nomor menu, nomor menu. Lalu kita di sini tulis pesanan underscore ayam, kita tulis append, lalu kita masukkan menu ayam, lalu kita tulis
pilihan menu ayam di sini kita tulis total harga pesanan itu plus sama dengan 15.000. Oke, setelah itu kita tulis print pesanan, Anda menambahkan, kita tulis plus, lalu kita tulis menu underscore ayam, lalu kita berikan ini pilihan menu ayam, lalu kita plus ke pesanan Anda. Ini kita kasih spasi aja. Ini juga. Oke, setelah itu kita tulis else titik 2 lanjutkan pesanan. Lalu di sini kita beri jarak lagi, kita tulis print Anda memesan koma Anda memesan pesanan ayam. Kita tulis print total harga pesanan Anda adalah harga pesanan. Lalu kita di sini tulis tip karena kita akan menghitung tip. Kita tulis integer underscore input. Lalu kita tulis pertanyaan, apakah Anda ingin menambahkan tip? Ya, bukan tip, dari 1 sampai 25%. Oke, setelah itu di sini kita akan tulis
total harga, kita bikin variabel baru, itu sama dengan dari total harga pesanan kita tambah dengan total harga pesanan dikali dengan tip dibagi dengan 100. Oke, setelah itu kita tulis print total harga pesanan Anda adalah total harga. Lalu di sini kita akan tulis lagi print, kita tulis terima kasih pesanan Anda akan segera diproses. Oke teman-teman, untuk program codingnya seperti ini. Sekarang kita akan coba dulu supaya kita tahu ada kesalahan atau tidak. Oke, line 12 kita lihat. Oh iya, ini belum, salah, ini harusnya jika sama. Oke, kita coba dulu. Error. Oke, ini belum diberikan tanda seperti ini. Oke, kita coba lagi di line 16 ke pesanan Anda. Oh, ini belum tertutup nomor 16. Oke, kita tutup. Dekat lagi line 17. Oke, ini salah. Oke, lanjut. Dekat lagi. Oke, sepertinya sudah. Oke, kita tulis ya. Mau pesan menu apa? Nomor menu kita tulis nomor 3 coba. Anda menambahkan, kita tambah ya, coba ditambah nomor menu nomor 1. Tulis tidak. Oke, ini salah teman-teman. Nah, ini tidak terinput ya. Kita coba lagi. Input ini dengan ini dengan ini. Oke, tambah. Oke, kita coba. Oke, sudah benar. Tulis ya 3, ya 4, tidak,
kita tulis 6. Oke, sudah teman-teman, di sini sudah benar ya untuk program kita. Oke, mungkin itu saja untuk program deliverynya. Semoga teman-teman bisa paham. Dan di sini ada beberapa kesalahan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa diperhatikan. Untuk Python sendiri kan bisa gampang, nanti bisa kelihatan. Kalau salah itu bakal diberitahu nanti dari sistemnya. Oke, mungkin itu cukup saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.